sudah sampai di Turki Atatürk Airport. Waktu yang sangat mepet untuk melakukan transit dan transfer ke pesawat Turkish Air yang ke Kairo. Hanya dikasih waktu 90 menit, harus clear security. Jadi alhamdulillah semua so far lancar. Bismillah. Ini grup perdana Indonesia yang masuk ke Tahrir Square, dan Pak Ala terima kasih banyak atas nama OKOC. Kami mau melihat langsung dengan mata kepala sendiri keajaiban surat Yunus ayat 30. Keren banget ya. Ini King Khalifah. Ini adalah yang disimbolkan oleh Sphinx, di mana matanya manusia, di badannya King Khalifah yang membangun piramid kedua. Belakangnya ada Garuda dan dia yang menjadi simbol singa, badannya dan muka King Khalifah. Lari dari kota Kairo menuju kota Giza, dan kita di pinggir sungai ini. Luar biasa. Indonesia Luar biasa. OKOC. Piramid salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan ini pertama kali. Terima kasih Cak Aya Sama-sama. sama Mama Online, kita sampai ngelihat dengan mata kepala sendiri keajaiban Allah. Inilah yang disebut di dalam surat Al-Ghafar dan Al-Qasas, nanti dijelaskan oleh tour guide kita. Hari ini kita melihat langsung mukjizat kebenaran Al-Quran dengan mata kepala kita sendiri. Yaitu Bersama Bapak Sandiaga Uno dan Bunda Nur. batu di dasarnya ini beratnya 15 ton dan dimasak di tempat ini adalah tanah liat, karena kita mengerti bagaimana caranya menyusun ini, karena pada saat itu tidak mungkin mengangkat batu seberat ini Karena tidak ada alat berat pada waktu itu. Dilakukan dengan menyusun batunya dengan membakar tanah. Surat Al-Ghafir dan Al-Qasas. Al-Qasas ayat 38.
tempat yang di Mesir juga bagian daripada kompleks piramid, dan ini adalah patung besar dengan kepala manusia tapi badannya singa, menggambarkan salah satu ikon dari Mesir. Dan sayangnya pada perang sebelumnya banyak dirusak mukanya, sehingga sekarang harus, kalau kita lihat banyak secara detail banyak yang rusak dan dalam proses restorasi. Iya. Cantik sekali kalau kita lihat Iya, ada Bunda tek ya Bunda. 3 piramid. Kita tadabur, tafakur, mendapatkan hikmahnya dari muhibah kita, kunjungan kita di sini. Dan yang menarik ini, di Sphinx ini selalu ada konser laser yang bisa kita mungkin terapkan juga di beberapa situs-situs ikonik yang kita miliki. Jadi bagaimana kita menggabungkan situs bersejarah dengan tentunya konser yang sekarang bisa digelar secara hibrid, tapi punya nilai outreach yang besar. Teman-teman, kita nyampe juga di Istana Farouk yang menjadi ikon kota Alexandria. Kota Alexandria ini kan banyak sejarahnya ya, yang dimulai dari hadirnya Alexander the Great, Alexander yang Agung. Dan Istana Farouk ini sangat spesial karena ini adalah raja terakhir di Mesir, yang mana dengan kudeta militer dia lakukan tahun 1952. Jenderal Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat dan kawan-kawan menggulingkan Raja Farouk, dan ini memberikan hikmah kepada kita semua bahwa setiap kunjungan kita harus mengambil ilmunya, bertadabur dan bertafakur. Mudah-mudahan teman-teman juga punya kesempatan datang ke Istana Farouk di Alexandria dan mendapatkan hikmah. Dalam perjalanan ke Luxor bersama Pok Nur dan Kang Ibnu dan yang the one and only Soraya Abdullah, pimpinan dari Sabah Tour. Kita di Luxor insya Allah akan naik balon terbang dan akan melihat makam dari King Tutankhamun yang sangat legendaris, dan mudah-mudahan ini juga kita bisa bertadabur, bertafakur dan mendapatkan hikmah dari muhibah kita kali ini, dan doakan semuanya lancar insya Allah, amin. Keren banget nih, kita lagi menyeberangi Sungai Nil dari Hotel Feigenberger menuju titik selanjutnya di kota Luxor. Ini adalah ibu kota kedua dari Mesir, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ibu kota Mesir ada di kota ini, kota Luxor. Sungai Nil ini begitu indah, menghadirkan kesuburan. Valley of the Kings, dan ini adalah kuburan Mesir di masa di mana piramid bukan lagi menjadi pilihan untuk makam-makam daripada Firaun. Ini adalah tempat mereka dimakamkan, dan juga barang-barang mereka semua selama hidup dimasukkan ke sini, emas,
tahta, tongkat, baju-baju, sepatu dan lain semuanya. Inilah satu peninggalan sejarah yang dikemas secara apik oleh pemerintah Mesir, jadi daya tarik para wisatawan. Terima kasih. Kita sudahi kunjungan di Temple of Karnak, yaitu kuil angsa. Dan malam ini kita melihat pergelaran bagus, laser, sounds, and lights show. Sekarang waktunya kita beristirahat, Mama Online. Karena besok mau naik balon udara. Naik balon udara. Pagi ini saya dan Mama Online akan mencoba balon udara, hot air balloon, untuk melihat kota Luxor dari balon udara ini, dan juga akan melihat sensasi sunrise. Kepercayaan Mesir kuno adalah bahwa kehidupan dimulai dari timur dan kematian ada di barat. Jadi kita akan melintasi beberapa situs yang terkenal di kota Luxor. Pertama kali nih guys, naik balon udara. Kita bisa coba juga nih di beberapa destinasi wisata di Indonesia, mungkin sudah ada sebagian. Tapi secara, kalau kita lihat ya, yang bagus di beberapa daerah di Jawa Timur yang bersahabat cuacanya, ini bisa dipaket-paket seperti ini, bisa dijual juga, tentunya dengan mengutamakan keamanan ya, dan protokol kesehatan yang disiplin. Ini bisa membuka peluang dan geliat ekonomi untuk masyarakat, karena sesuatu yang sangat spesial banget dijual. Kalau dilihat, kita bangun pagi banget subuh langsung ke sini, lihat jumlah lapangan kerja yang diciptakan banyak sekali karena menyiapkan 3 balon spesial buat kita. Ini ide yang bagus banget. Sekarang ada 370 meter di atas permukaan, kita bisa melihat sunrise. Alhamdulillah, Allah kasih cuaca yang baik dan angin yang bersahabat. Di bawah kita ada perkebunan tebu, sugar cane ya. Dan di latar belakang bisa dilihat bahwa bagian besar Mesir ini kan tandus tanahnya, tapi di sekitar Sungai Nil ini ya sangat subur, sehingga tumbuh, bisa terlihat kontrasnya antara
bagian yang tidak dialiri oleh Sungai Nil dan tinggi banget. mendekati ke arah Banyak juga ya. pegunungan itu bisa dikatakan tandus, sementara yang sini sangat subur. Teman-teman, ini adalah diplomasi masker antara Mesir dan Indonesia. Semoga bisa mengeratkan, meningkatkan perdagangan dan investasi dari masker ini. OKOC berharap menancapkan panji-panjinya di Mesir untuk membuka peluang dagang, membuka kesempatan pulihnya ekonomi Indonesia dan membuka lapangan kerja. Syukran jazakumullah khair. Ada di Institut Papyrus. Tadi saya bertemu dengan CEO-nya. Kita lagi lihat ini merupakan alat tulis dan media tulis yang tertua di dunia, ditemukan oleh Firaun. Jadi terbuat dari pohon papirus yang menjadi sekarang salah satu kerajinan di Mesir, di Kairo, yang meningkatkan juga bagian dari pariwisata mereka. Puncak kota Kairo, Mesir, dan di sini kita bisa melihat kejayaan dari waktu itu gubernur Mesir yang dijabat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, berhasil mengalahkan dinasti Fatimid, dan setelah itu melancarkan beberapa peperangan yang salah satunya adalah berhasil membebaskan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita, dan saya bangga sekali menyandang nama Salahuddin karena ayah saya terinspirasi oleh sifat Salahuddin Al-Ayyubi yang setelah mengalahkan Richard the Lionheart, dia tidak membunuhnya tapi justru membebaskannya untuk kembali ke Inggris. Sifat kebesaran hatinya membebaskan Yerusalem tanpa satu titik darah pun tercurah, menunjukkan kebesaran leadership dari Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga kita bisa memaknainya dan mengambil hikmah. Kita bersama Mama Online Pak Nur dan Teh Haya dan Pak Ala meninggalkan Istanbul International Ataturk International Airport. Ini adalah leg terakhir kita menuju Jakarta. Terima kasih sekali Teh Haya, Sabatur dan Pak Ala, El Kasas sudah bersama-sama kita 6-7 hari. Kita rekomen banget, seru tripnya dan belajar banyak. Belajar tentang buminya para nabi, banyak sejarah, banyak hikmah, banyak tadabur, banyak bertafakur. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Terima kasih guys, see you di Jakarta.